Assalamualaikum. Yuk kita belajar tentang membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sesuai dengan isi puisi itu. Apa sih yang dimaksud lafal, intonasi, dan ekspresi? Yuk kita pelajari, simak pembahasannya. Dalam membaca puisi harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah kejelasan dalam pengucapan. Pengucapan a, i, u, e, o, dan pembacaan kata-katanya itu harus jelas anak-anak. Kenapa sih harus jelas? Ya, supaya tidak mengubah makna dari puisi itu sendiri. Begitu. Hal kedua yang harus diperhatikan saat membaca puisi adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada suara saat membaca puisi. Jadi saat membaca itu ada nadanya, kadang naik, kadang turun, tidak datar-datar saja, sehingga didengarkan itu yang mendengarkan merasa tertarik untuk menyimak lagi. Oh, bagus ya. Iya, karena ada intonasinya. Dan saat membaca puisi, gunakan juga ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah atau penghayatan saat membaca puisi. Jadi, raut wajahnya harus disesuaikan anak-anak. Misalnya membaca puisi tentang bencana alam, maka ekspresinya harus sedih ya. Sedangkan kalau membaca puisi misalnya tentang mendapat hadiah atau mendapatkan juara, maka ekspresi yang ditunjukkan adalah ekspresi yang gembira. Nah, berikut ada puisi yang isinya tentang gempa bumi anak-anak. Maka ekspresi yang tepat adalah sedih. Yuk kita baca ya. Bumi berderak. Hanya sesaat. Tiba-tiba bumi berderak. Rumah-rumah patah dan rusak. Apa yang terjadi? Telah datang gempa bumi, menggetarkan sanubari. Manusia bagaikan limbung, tak tahu apa yang terjadi. Duka lara merundung, gempa mengguncang negeri ini. Sedih ya anak-anak? Kalau kalian sedih, berarti pesan puisi ini tersampaikan. Bagaimana bisa ya? Bisa, kalian harus memberikan lafal, intonasi, dan juga ekspresi yang tepat sesuai dengan isi yang dikandung dari puisi itu. Begitu. Yuk kita lihat puisi yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini tentang ketupat lebaran anak-anak, maka ekspresi yang tepat kita gunakan, raut wajahmu bagaimana? Ya, riang atau senang ya. Yuk kita baca. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, kalau ini sebenarnya kan lagu ya anak-anak. Layang-layang, ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang. Nah,
tapi ini kita baca menjadi sebuah puisi. Ya, yuk kita baca bersama. Layang-layang ciptaan Mandong Lubis. Ku ambil buluh sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Kunang-kunang karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Oke, sekarang tiba giliran anak-anak yang membacakan puisinya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jika kalian sungguh-sungguh dan memahami isi puisi itu, pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan, ya bukan? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.